Perkenalkan, nama saya Willy Batubara, saya dari kelas 12 IPA 5. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul DNA rekombinan. Pengertian, DNA rekombinan adalah suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekomendasikan dua atau lebih untaian benang DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasangan atau terjadi bersama. Kita memasuki proses metode DNA rekombinan. Yang pertama, metode transformasi DNA. Yang kedua, metode transduksi DNA. Dan yang ketiga, metode konjugasi DNA. Ada 3 proses metode DNA rekombinan, dan kita akan menjelaskan satu-satu. Pertama, metode transformasi DNA merupakan salah satu metode untuk memasukkan DNA ke dalam sel bakteri. Metode transformasi ini pertama kali dikembangkan untuk memindahkan sifat-sifat genetika yang membawa kenyataan bahwa DNA adalah bahan genetika. 2. Butuh 3 elemen kunci dari metode transformasi, yaitu inang yang bersifat stabil, membutuhkan vektor untuk mengaplikasikan sendiri, membutuhkan seleksi dari sel inang yang bias diinersikan dengan gen yang biasa disisipkan. Ini adalah salah satu sel bakteri. DNA asing dan kromosom bakteri dimasukkan ke dalam sel bakteri. Kedua, metode konjugasi merupakan suatu metode untuk menyatukan gen asing ke dalam DNA, inang atau bacterial atypical kromosom atau BAC. Dasar dari plasmid konjugasi adalah satu merupakan bagian yang kecil dari episomal bakterial DNA yang memberikan suatu bakteri untuk mampu mengawali proses penyatuan dengan bakteri target. 2. Batas cloningnya 75-300 kb. Berikut adalah metode konjugasi DNA. DNA sel donor dimasukkan ke dalam sel donor atau sel jantan. Lalu kita lihat di piliseks itu seperti benang-benang kecil yang menempel di donor sel. DNA sel donor tadi dimasukkan ke dalam resipien sel betina. Di sel betina DNA resipien dimasukkan. 3. Transduksi DNA merupakan suatu proses transfeksi gen dengan menyisipkan fag atau turunan dari bakteriofag lambda yang terdapat di dalam virus, atau hampir sama dengan proses transformasi. Berikut adalah cara pemindahan DNA dari satu sel ke sel lainnya melalui perantara fag. DNA yang masuk ke dalam sel bakteri dapat berintegrasi dengan DNA atau kromosom bakteri sehingga berbentuk DNA rekombinan atau kromosom rekombinan. B. Tidak dapat berintegrasi dengan DNA atau kromosom bakteri. Teknologi DNA rekombinan. Secara klasik, analisis molekul protein dan materi lainnya dari kebanyakan organisme ternyata sangat tidak mudah untuk dilakukan karena adanya kesulitan untuk memurnikan dalam jumlah besar. Teknologi yang dikenal sebagai teknologi DNA rekombinan atau dengan istilah yang lebih populer rekayasa genetika. Ini melibatkan upaya perbanyakan agen tertentu di dalam suatu sel yang bukan sel alaminya sehingga sering pula dinyatakan sebagai cloning gen. Ini adalah tahapan teknologi DNA rekombinan. Plasmid atau vektor ditambahkan dengan DNA yang akan diklon menjadi DNA rekombinan, lalu menjadi sel inang. Setelah itu, jadilah pertumbuhan sel inang membawa klon. Manfaat teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan mempunyai 2 segi manfaat. Pertama, dengan mengisolasi dan mempelajari sifat-sifat gen akan diperoleh pengetahuan tentang fungsi dan mekanisme kontrolnya. Kedua, teknologi ini memungkinkan diperolehnya produk gen tertentu dalam waktu lebih cepat dan jumlah lebih besar daripada produksi secara konvensional. Teknik DNA rekombinan. Teknik DNA rekombinan telah memungkinkan bagi
kita untuk mengisolasi DNA dari berbagai organisme, menggabungkan DNA yang berasal dari organisme yang berbeda sehingga berbentuk DNA rekombinan, memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel organisme prokariot maupun eukariot, hingga DNA rekombinan dapat bereplikasi dan bahkan dapat diekspresikan. Jadi, teknologi DNA rekombinan merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengombinasikan gen-gen di dalam tabung reaksi. Dan teknik-tekniknya meliputi 1. Teknik untuk mengisolasi DNA. 2. Teknik untuk memotong DNA. 3. Teknik untuk menggabung atau menyambung DNA. 4. Teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Sekian dari presentasi saya. Jikalau ada kata yang kurang dengar, jikalau ada kalimat yang tidak benar, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.